Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Dalam video kali ini pembahasannya tentang review buku Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Agus Sunyoto. Lalu masuknya strategi dakwah para wali songo. Dalam kenyataan, para wali telah merumuskan strategi dakwah atau strategi kebudayaan secara lebih sistematis, terutama bagaimana menghadapi kebudayaan Jawa dan Nusantara pada umumnya yang sudah sangat kuat dan sangat mapan. Ternyata para wali memiliki metode yang sangat bijak. Mereka memperkenalkan Islam tidak serta-merta, tidak ada cara instan, karena itu mereka merumuskan strategi jangka panjang. Tidak masalah kalau harus mengenalkan Islam pada anak-anak, sebab mereka merupakan masa depan bangsa. Dalam hal ini tentu dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Dalam strategi dakwah yang digunakan para wali songo dan kemudian diterapkan di dunia pesantren, dalam dunia pesantren diterapkan fiqhul ahkam untuk mengenal dan menerapkan norma-norma keislaman secara ketat dan mendalam agar mereka menjadi muslim yang taat. Tetapi ketika masuk dalam ranah masyarakat diterapkan fiqhul dakwah. Ajaran agama diterapkan secara lentur sesuai dengan kondisi masyarakat dan tingkat pendidikan mereka. Dan yang tertinggi adalah fiqhul hikmah, di mana ajaran Islam diterima oleh semua kalangan, tidak hanya kalangan awam tetapi juga di kalangan bangsawan, termasuk diterima oleh kalangan rohaniwan, Hindu dan Buddha serta kepercayaan lainnya. Para wali songo itu ibarat danau yang memiliki kerohanian yang mendalam dan pemikiran serta hati yang jernih. Oleh sebab itu mereka selalu didatangi orang-orang yang membutuhkan kedamaian rohani. Selain itu mereka juga seperti sungai yang mengalir air dari danau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka yang jauh dari mata air dan jauh dari danau pun bisa tersirami oleh rohaninya. Para wali songo menggalang kepercayaan umat melalui perjalanan dakwah yang tidak dikenallah, dibarengi apresiasi yang sangat tinggi pada agama lain, yaitu seperti Hindu, Buddha, Tantrayana, Kapatian maupun lainnya. Dan kematangannya dalam mengelola budaya membuat ajaran mereka diterima oleh hampir seluruh penduduk Nusantara. Apalagi sebagaimana dicatat dalam buku ini, masing-masing wali memiliki tugas dan peran sendiri-sendiri, sehingga tidak ada bidang strategis yang luput dari perhatian mereka. Melalui dari soal rohanian, tata kemasyarakatan, strategi kebudayaan, pengaturan politik, kekuasaan, usaha peningkatan perekonomian, bahkan pengembangan kesenian dan sebagainya. Strategi para wali songo dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara dimulai dengan beberapa langkah strategi. Pertama itu bertahap, tidak ada ajaran yang diperlakukan secara mendadak. Semua melalui proses penyesuaiannya, bahkan tidak jarang secara lahir bertentangan dengan Islam, tapi hanya strategi. Misalnya saja mereka dibiarkan minum tua, makan babi, atau mempercayai para denyang dan sahyang. Secara bertahap perilaku mereka itu diluruskan. Kedua adalah adamul haraj, yaitu tidak menyakiti. Para wali songo membawa Islam tidak dengan mengusik tradisi mereka, bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka, tapi memperkuatnya dengan cara yang Islami. Para wali sadar betul bahwa kenusantaraan yang multi budaya dan multi bahasa ini
bagi mereka adalah anugerah Allah yang tiada tara. Belum lagi kondisi alamiah yang ramah, iklimnya yang tropis, tidak ekstrim, tidak terlalu panas dan tidak terlalu pula dingin. Tambah dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya hingga mereka mensyukurinya dengan tidak merusak budaya yang ada atas nama Islam dan sebagainya. Ini sesuai dengan perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 40 yang artinya, termasuk anugerah Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Tentu saja anugerah agung ini patut disyukuri dengan melestarikan dan mengembangkan, bukan diingkari dengan dibabat dan dihancurkan atas nama kemurnian agama atau atas nama modern. Islam hadir justru merawat dan memperkaya dan memperkuat budaya Nusantara sehingga bisa berdiri sejajar di samping peradaban dunia yang lain. Para ulama Nusantara, penerus Wali Songo, berusaha melestarikan ajaran dan strategi dakwah para pendahulunya secara arif. Ya, ini ada pesantren yang merupakan lembaga pendidikan pewaris Wali Songo. Pesantren mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan baik agama, kebudayaan, seni, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dari pesantren inilah lahir para ulama dan para pujangga kenamaan, para raja serta pendekar ternama. Sebab pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang ada saat itu. Karena itu bisa dipahami mengapa pengaruh para wali songo dan ulama sangat besar di kalangan sultan ataupun raja. Dari pesantren itu pula lahir kitab-kitab besar karya wali, ulama, dan pujangga yang ada di sana. Kalangan pesantren sejak awal berusaha meneruskan dan mengembangkan warisan tradisi para wali songo. Karena itu, apa yang dulu dirintis para wali terus dilestarikan dan dikembangkan dengan baik dan penuh resiko. Terutama ketika memasuki abad modern di era global yang akan menghancurkan batas-batas identitas etnik, budaya, dan bahasa maupun agama, hadirnya Islam modernis yang mempunyai misi khusus memurnikan Islam dengan sendirinya menjadikan ajaran dan makam para wali sebagai sasaran utama penghujatan. Sebagai penerus ajaran Wali Songo, NU tampil untuk mempertahankan tradisi ini dengan resiko besar, baik secara teologis maupun ideologis. Secara teologis, pilihan jalan tengah NU dianggap terlalu toleran pada budaya lokal, baik terhadap sistem kepercayaan, seni budaya, dan tradisinya. Dengan sikap yang demikian, NU dituduh sebagai pemuja roh nenek moyang, pembuat bid'ah, dan mengakui adanya Tuhan selain Allah. Memang masyarakat Nahdiyin dan pesantren menjaga keutuhan ajaran dan kehormatan Wali Songo dan lainnya dengan membangun makam mereka dan menjaganya. Tujuannya untuk mengingat jasa-jasa mereka. Karena itu, oleh kelompok Islam modernis yang puritan, NU dituduh mengidap penyakit TBC atau takhayul bid'ah dan khurafat. Celakanya tuduhan itu dipertajam oleh para ilmuwan sosial yang berpikiran positivis yang mengategorikan Islam Nusantara sebagai Islam sinkretis, asimilatif, semi-animis, dan tradisionalis. Karena sikap NU berangkat dari landasan teologisnya, maka tradisi tersebut terus dijalankan dengan segala resiko, bahkan caci maki dan hujatan. Terbukti belakangan sudah tampak bahwa pilihan dan sikap NU itu ternyata benar, terutama ketika muncul gerakan postmodernisme
yang menghargai budaya lokal. Para ilmuwan pun mengintroduksi apa yang disebut dengan pengetahuan lokal yang bersumber dari local wisdom atau budaya lokal. Sejak saat itu tidak ada lagi serangan pada NU dalam mempertahankan tradisi lokal. Para ilmuwan sosial pun masih bicara tentang multikulturalisme sebagai landasan budaya dan kehidupan. Bahkan mereka mengusulkan hal ini agar diajarkan dari sekolah. Perkembangan kebudayaan mengarah kepada orientasi yang dikembangkan oleh ulama NU yang diwarisi dari generasi Wali Songo. Para Wali Songo membawa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sehingga cocok dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk, apalagi sejak awal Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab yang mengajarkan kesejukan, mengembangkan pemahaman yang sepakat untuk mendamaikan dunia keilmuan dengan dunia politik serta spiritualitas guna membangun peradaban Islam. Selain itu, NU juga memiliki sikap moderat, seimbang, dan toleran. Ketiganya merupakan prinsip jalan tengah dengan disebut oleh Al-Quran sebagai umatan wasaton, masyarakat yang moderat. Dan bentuk umat seperti itulah oleh Al-Quran disebut sebagai khairul ummah, sebaik-baiknya masyarakat. Atas dasar itu, sikap NU itu dipilih. Pilihan itu bukan atas dasar suka, tidak suka, melainkan landasan atas pertimbangan dan hujah atau argumentasi teologis, yakni berdasarkan seruan Islam itu sendiri. Juga berdasarkan alasan ideologis, bahkan atas dasar pertimbangan epistemologis. Ini merupakan sebuah strategi kebudayaan Islam dalam memperkuat posisi kebangsaan. Pancasila dengan derivasinya, penerimaan NU terhadap Pancasila merupakan pilihan jalan tengah. Terakhir, buku ini merupakan sumber referensi yang penting yang perlu dibaca tidak hanya oleh kalangan akademisi tetapi oleh para mubalik, budayawan, dan aktivis sosial agar strategi kebudayaan dan langkah-langkah perkembangan masyarakat yang pernah dilakukan oleh Wali Songo itu bisa dipelajari kembali.